Terima kasih sahabat BPD, ketemu lagi 5 menit bersama Kang Latif. Mengkritik, inspiratif, dan cerdas, serta ada humornya. Oke sahabat BPD yang ada di manapun Anda berada, 5 menit bersama Kang Latif akan membahas terkait dengan bobroknya BUMDes atau apa saja faktor penghambat BUMDes tidak bisa memberikan sumbangsi pada desa. Satu adalah keracunan posisinya BUMDes sebagai institusi sosial dan komersil. Ini yang tidak bisa membedakan. Kalau BUMDes itu ya outputnya harus laba, gitu. Laba yang untuk dipergunakan pembangunan desa ke depan, ditaruh di APBDes. Gimana desa Anda, teman-teman, sahabat BPD? Sudah berapa kontribusinya BUMDes di APBDes setiap tahunnya? Masih nol kah? Atau hanya menjadi prasasti di desa BUMDes? Teman-teman BPD semua. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberi keluasaan jenis usaha yang ada di BUMDes. Terserah mau apa, yang penting halal, dikelola dengan baik. Dalam pelaksanaannya, BUMDes mempunyai fungsi satu, komersial, dan tetap juga sebagai institusi sosial yang tujuannya agar dapat menyejahterakan masyarakat yang ada di Panjenengan semua di desa. Yang kedua, bobroknya kenapa BUMDes tidak bisa memberikan kontribusi ke desa, rendahnya inisiatif internal desa, masyarakat, dan menggerakkan ekonomi. Di sini sebagai organisasi campuran antara masyarakat dengan pemerintah lokal, dan inilah yang menjadi persoalan. Mengapa di desa kita identik dengan pemerintah desa dan kepala desa? Biasanya direkturnya dipilih langsung oleh kepala desa, dan ujung-ujungnya adalah tim sukses. Keberobokan kedua sudah kami sampaikan. Yang ketiga adalah kebijakan yang belum mengarah ke profesional di BUMDes. Disuruh profesional karena akhirnya BUMDes harus laba dan untung, gitu. Masih banyak struktur di pengelolaan di desa itu tidak sesuai atau seluruhnya dengan Pemerdes nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes. Hasil ini dapat dilihat dengan masih banyak pengelola operasional di BUMDes yang dijabat oleh pemerintah desa atau dijabat oleh kroni-kroni kepala desa. Inilah yang menjadi penghambat salah satunya untuk melibatkan. Maka BUMDes adalah membuat kondisi yang semar-semar, gitu. Apakah di situ akan ada sebuah korupsi yang besar? No, why not? Itu adalah tugas BPD untuk mengawasi dan mengevaluasi BUMDes. Untuk yang keempat adalah pemahaman perangkat desa tentang mengenai BUMDes masih kurang. Maka yang terjadi adalah sumber daya untuk pengelolaannya hancur. Jika manajemen di dalam BUMDes itu tidak baik, yang terjadi adalah BUMDes itu akan tidak tumbuh dengan baik. Kepemimpinan khususnya manajerialnya pemerintah desa dan direksi BUMDes itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, sahabat BPD. Maka yang terjadi adalah pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk meminta penjelasan dari pengurus. BUMDes mana desa jenengan yang sudah melaporkan setiap tahunnya laba atau rugi di musyawarah desa? Selama ini banyak yang menjadi sorotan masyarakat, BUMDes tidak melaporkan kondisi keuangan bahkan perkembangannya di posisi musyawarah desa. Inilah yang menjadi persoalan kita, tidak transparansi dan bertanggung jawab kepada publik. Maka itu salah satu ciri-ciri kebobrokan BUMDes. Masa ini apakah teman-teman BD sangat memikirkan BUMDes yang ada di desa masing-masing? Tetapi inilah yang terjadi kondisinya, karena jangan-jangan BUMDes itu adalah salah satu untuk permainan dan pemberlakuan yang tidak baik, konsep pembangunan desa yang keliru dari awal. Maka BUMDes kita tidak akan maju-maju di dalam kegiatan yang ada. Lemahnya pembangunan SDM yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan di BUMDes itu tidak maju sama sekali, bahkan tidak memberikan kontribusi di APBDes kita. Masihkah layak BUMDes kita pertahankan? Masihkah orang-orang di dalam BUMDes kita masih dipertahankan ketika tidak memberikan kontribusi sama sekali di APBDes kita? Masihkah BPD diam?
untuk tidak mencari solusi yang terbaik buat perkembangan BUMDes ke depan. Yuk kita lakukan bersama-sama. Terima kasih 5 menit bersama Latif, Kang Latif, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.